Kayaknya Mas dia itu bahasa Inggris lagi. Ini sudah muncul DNA, replikasi DNA ini sebenarnya. Sosialisasi edupak ya. Saya kuliah itu hari Kamis ya, Mas. Suara saya sudah terdengar belum, Pak? Sudah, Bu. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, mic-nya dimatikan dulu. Ya, Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk sharing ya Pak, Bapak Ibu. Ini kita hanya sharing saja tentang materi, karena dari kemarin itu saya lihat kami mempertimbangkan untuk menampilkan materi tentang DNA, replikasi, dan PCR. Kenapa kami sampaikan materi ini dulu agar jika untuk masuk ke materi yang berikutnya Bapak dan Ibu sudah memiliki pemahaman yang sama dulu. Ya, jadi grup kami itu ada Ibu Dr. Ani Fitriani, Ibu Ani Aryani yang saat ini sedang mengambil program doktor, lalu saya sendiri Ibu Diah Kusumawati dan Ibu Peristiwati. Kami nanti berempat mungkin yang akan mengelola materi tentang DNA replikasi dan PCR ini. Oke, silakan Pak, next. Nah, untuk memulainya tentang DNA, kalau kita lihat dari DNA sendiri ya, DNA sendiri Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu bahwa DNA itu adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid. Nah, dilihat dari namanya, apakah kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan atau siapakah DNA molekul itu? Barangkali ada yang bisa langsung menjawab di chat, silakan. Jadi dilihat dari namanya, apakah kita bisa mengenal atau mengetahui sebenarnya makhluk apa DNA itu? Barangkali satu atau dua Bapak Ibu bisa menjawab. Silakan ditulis di chatnya Pak, sebelum kita lanjut. Materinya hilang lagi Pak. Materinya jadi ada Bapak dan Ibu, bukan makhluk tapi molekul asam nukleat. Betul, maksudnya memang bukan makhluk ya, tapi maksudnya sejenis apa gitu ya. Kalau kita lihat dari namanya, betul dia asam nukleat, tapi artinya apa? Dia ada di mana atau sejenis molekul apa? Sejenis protein bukan, DNA bukan protein, DNA ya DNA, protein. Oke, kita lanjut Pak, layarnya. Nah, kalau kita lihat dari namanya, kita lihat ada deoksiribonucleic acid. Jadi ada 3 unsur kata, yaitu acid, asam, nukleid itu adalah nukleus, dan deoksiribo adalah molekulnya. Jadi molekul yang memiliki gula, karena deoksiribo ini adalah molekul gula, molekul yang memiliki gula ribosa yang berada di dalam nukleus dan bersifat asam. Jadi dari namanya kita tahu seperti apa karakteristik DNA itu. Jadi dia pasti memiliki gulanya adalah deoksiribo, artinya kekurangan satu oksigen, dan berada di dalam nukleus atau di dalam inti, serta bersifat asam. Jadi sekarang kita tahu bahwa DNA ataupun RNA, nanti kita bisa juga melihat RNA itu singkatannya apa, bahwa keduanya adalah bersifat asam.
Oke, Pak Lukman silakan lanjut. Nah, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah tahu bahwa komponen DNA ke RNA itu terdiri dari yang utamanya adalah terdiri dari nukleotida, di mana di dalam itu ada fosfatnya, ada gula nitrogennya. Seperti adenin, guanin, timin, ya, sitosin. Sementara kalau ada RNA, timinnya itu adalah urasil. Namun, dan kita bisa lihat bahwa seperti pemahaman atau yang sudah kita ketahui bahwa RNA itu adalah single strand, ya, sementara DNA itu adalah double strand dan berbentuknya helix. Ya. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini nanti bagaimana sih nah itu silakan. Kalau tadi kita ketahui bahwa untuk fosfat dan juga basa-basa. Kalau kita anggap bahwa deoksiribosa ini ya, nanti mungkin di materi ini Bapak dan Ibu kalau nanti kelasnya sudah offline, itu juga bisa sambil bermain dengan siswanya. Jadi kita anggap bahwa gula deoksiribosanya itu adalah manusianya, ya, yang punya dua tangan dan punya dua kaki, tangan kanan dan tangan kiri. Kita anggap seperti itu. Next, Pak. Nah, untuk yang tangan kirinya, ya, yang tangan kiri dari ini kalau kursornya saya nggak bisa kelihatan ya, Pak ya. Iya. Saya nunjuk-nunjuk jadi nggak bisa ya. Jadi yang warna coklat itu adalah fosfat, ya. Kemudian ada yang biru tadi yang sebagai sebagai gula busanya, dan yang tangan kanan ya yang fosfat itu, lalu yang tangan kiri itu adalah basa nitrogennya. Jadi kita anggap seperti itu. Jadi kalau kanan kita pegang kanan, yang kiri tidak. Jadi artinya molekul nukleotida itu kalau dia sudah seperti ini, dia tidak akan berpegang fosfat, yang kanan memegang nitrogennya. Jadi ini sudah sudah pasti bentuknya seperti ini. Oke, Pak, next. Nah, jadi kita anggap lalu ya ini bentuknya adalah adenin, lalu next, Pak. Next, timin, sitosin dan guanin. Oke, sekarang kalau bagaimana mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa ya menyusun susunan rantai tunggal dari salah satu saja ya. Jadi kalau misalnya diaplikasikan di kelas, ini Bapak dan Ibu bisa menyuruh mahasiswa-siswanya untuk berjejer atau membentuk susunan dari beberapa contoh ini. Misalnya ada A, B, C. Ini misalnya untuk yang pertama ada AGBC, ada GACT, dan ada DGAC. Saya akan mencontohkan yang pertama. Next, Pak. Nah, bagaimanakah susunan dari urutan DNA tersebut? Apakah susunannya seperti di atas? Apakah susunannya seperti di bawah? Kira-kira yang mana yang Bapak ini? Yang mana yang benar? Apakah salah satu dari gambar di atas, yang atas atau yang bawahnya, atau tidak ada yang benar? Silakan Bapak Ibu. Kalau susunannya seperti ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya jadi kalau misalnya bersusunan urutannya seperti ini. Kalau dia berdiri gitu ataupun kita pindah posisinya menjadi vertikal atau horizontal, posisi dari urutan DNA yang single strand harusnya seperti ini. Ya, jadi fosfatnya itu nanti dia akan berikatan atau akan menyambung dengan kaki kanan dari si molekul deoksiribosanya. Oke, next, Pak. Nah, sekarang kalau tadi kan posisinya
dia single strand. Sekarang kalau dia berpasangan atau komplement, mana yang betul gambarnya? Gambar yang A, next Pak, atau yang B? Silakan Bapak dan Ibu. Gambar yang mana yang betul? Gambar yang A atau yang B? Ada yang A, ada yang B ya. Tapi di sini ada yang menjawab B. Sama-sama ini A B semua ada. Banyak yang A malah ya. Oke, sekarang kita lihat gambar A-nya dulu. Nah, kalau kita lihat gambar A, apa yang terjadi pada gambar? Nggak boleh dipindah-pindahkan lagi ya, bahwa kalau yang kanan-kanan, ya dia akan selalu pegang fosfat. Yang kirinya, dia akan selalu pegang yang basa nitrogen. Kalau seperti ini, maka molekul yang pasangannya, dia terbalik ya. Dia memegang yang kirinya, yang mana? Kirinya itu adalah fosfat, sementara yang kanannya adalah basa nitrogen. Nah, kalau kita jadi yang betul itu adalah gambar yang B. Silakan Pak, next. Jadi kalau diibaratkan, kalau Bapak Ibu membayangkan, jadi kalau tadi ada pasangannya berjejer garis lurus ya. Kalau di Bapak dan Ibu pilihnya A, kalau di Bapak dan Ibu pilihnya A, maka semua. Ya, bayang ya Bapak Ibu ya. Sementara kalau misalnya kita atau semuanya itu madep ke depan, artinya nanti DNA itu bukan antiparalel, tapi dia paralel. Namun kalau kita pilih yang fosfat, dia tetap dipegang oleh yang kanan, sementara yang nitrogen dipegang oleh yang kanan kiri. Kita lihat molekul yang komplemennya, dia pun tetap sama. Artinya yang kanan dia tetap fosfat, yang kiri dia tetap pegang nitrogen. Namun posisi kalau dia diibaratkan sebagai orang, maka dia akan saling yang satu madep ke depan, satunya madep ke belakang. Jadi itu menggambarkan bahwa DNA itu adalah sifatnya adalah anti komplement. Nah sekarang kita next ya ke yang berikut. Nah kalau kita lihat di sini pada gula deoksiribosa, deoksinya itu adalah di sini gula ribosa itu ada 5 molekul C pada gula ribosanya ya. Jadi ada C yang pertama, C yang kedua, C yang ketiga, keempat, dan yang kelima. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena dengan memahami ini kita bisa memahami bahwa DNA itu ada urutannya, nggak boleh kebalik antara kenapa ada rantai 3 ke 5, ada rantai 5 ke 3. Nah, nanti dari kita memahami atau mengetahui karakteristik dari susunan molekul dari deoksiribosanya, kita akan tahu kenapa akhirnya mengerti katakan ada ke-3. Oke, next Pak. Ini tadi yang kanan, yang fosfat itu dia akan berikatan dengan C pada C yang kelima. Ya, ini maaf harusnya OH-nya yang di 2 aksen ini hilang saja. Next Pak. Next. Nah, ini harusnya betul gambarnya yang kiri, yang OH untuk DNA yang kiri, sementara yang kanan itu adalah untuk yang RNA. Ya. Next, Pak. Nah, DNA-nya ini sendiri, kalau tadi untuk pada saat sintesisnya, coba Pak yang sebelumnya Pak, layar. Oh iya, 1 kurang. Oke, next Pak. Next. Nah, sebelumnya Pak, sebelumnya dulu, sebelumnya. Nah, oke. Nah, next, oke, stop Pak. Nah, sebelumnya Pak, sebelumnya. Nah, ya stop. Nah, kita lihat ada yang di kiri ya, dan ada yang di kanan. Tadi kalau kita pilih jawabannya A, ya, maka nanti susunannya seperti ini gitu. Dia sama-sama menghadap ke depan. Jadi molekul itu nanti dia berikatan, yang fosfat yang kelima itu akan berikatan dengan
C yang ketiga. Begitu seterusnya ya. Tapi kalau komplemennya dia posisinya adalah komplement tapi paralel, maka hasilnya seperti ini. Jadi tidak akan pernah ketemu antara nitrogen, tidak akan pernah bisa berikatan antara basa nitrogen yang rantai pertama dengan basa nitrogen rantai yang kedua. Next, Pak. Ya. Nah, kalau seperti ini posisinya, jadi sebagai paralel, maka basa nitrogen itu akan bertemu dengan pasangannya. Mereka nanti bisa berikatan. Nah, tadi kita tahu bahwa di gula glukosanya itu ada C1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita lihat molekul yang paling bawah, yang sebelah kiri, ini susah sekali ya menggambarkannya. Yang sebelah kiri, di sini tadi ada 1, 2, 3. Lalu 5, sementara di molekul yang paling atas, yaitu yang ada ini 1, 2, 3, 4, 5 di atas. Maka rantai yang sebelah kiri itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Sementara yang molekul yang rantai DNA yang satunya lagi, 3-nya, karena ini posisinya anti paralel, maka rantai yang berikutnya adalah 3 aksen ke 5 aksen. Nah, ini adalah konsep yang harus Bapak dan Ibu pegang, bahwa DNA itu bentuknya adalah anti paralel, dan Bapak dan Ibu harus selalu menulis 3 aksen, 5 aksen, ya, karena nanti akan menentukan misalnya pada saat replikasinya, atau nanti pada saat transkripsi, pada saat sintesis protein, itu 3 aksen dan 5 aksen menjadi patokan kita untuk untuk memahami proses replikasi, transkripsi, bahkan sampai sintesis protein. Jadi, dan mengapa arahnya harus 3 aksen, atau asal muasalnya mengapa ada 3 aksen, 5 aksen, ini sebenarnya menunjukkan arah dari rantai DNA. Oke, next, Pak. Kalau tadi hanya simbol-simbolnya, ini simbolnya akan lebih jelas. Jadi di sini ada C pertama, kedua, ketiga, keempat, dan di sini gambarnya juga masih salah, gitu ya. Harusnya, maaf, ini posisinya dia sudah ke sini, jadi dia sudah arah 3 ke 5, 3 ke 5. Nah, ikatan antara adenin dan timin itu ikatannya ada 2 ikatan, sementara sitosin dan timin itu 3 ikatan. Nah, sitosin dan timin ini di antara keduanya kekuatan ikatan antara sitosin dan kita akan membicarakan tentang setelah kita mengetahui struktur DNA-nya, kita tahu mengapa arahnya harus ada arah 3, 5 aksen, ya. Sekarang kita akan masuk ke proses pengkopian DNA ataupun masuk ke proses replikasi DNA. Next, Pak. Sampai semuanya aja ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kecepatan replikasi kita mencapai 1000 basa, sintesis DNA-nya itu 1000 basa per detik. Sementara kalau pada malam ini untuk aplikasinya, jadi kalau ada bakteri sementara pada manusia dengan hasil
replikasi mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ada istilah replikasi itu secara konservatif atau konservatif atau dispersif. Nah, dari hasil uji coba para peneliti sebelumnya, itu akhirnya disimpulkan bahwa tadi itu adalah uji coba mana yang betul di antara ketiga model replikasi tersebut, dan yang paling tepat setidaknya sampai saat ini diyakininya itu adalah model yang semi konservatif. Lanjut Pak. Sebelum dilanjut, mohon izin Bu, boleh ditampilkan kamera Ibu kelihatan oleh yang lain. Terima kasih. Mana tadi? Iya, akan dilanjut Bu. Ya. Sudah Pak? Sudah ya? Nah, ini adalah contoh dari proses replikasi secara semi konservatif. Jadi yang pertama ini adalah induknya, ya, kemudian dia akan menghasilkan dua keturunannya dan menghasilkan dua DNA yang baru, ya, masing-masing. Kemudian masing-masing dari dua molekul tersebut dia akan menghasilkan lagi molekul yang baru, tetapi molekul yang awalnya itu masih ada terus, ya, dari kita bisa lihat dari berbagai perbedaan warnanya. Jadi sampai di akhir pun molekul yang pertamanya atau induknya itu akan terus terbawa pada setiap generasi. Ini adalah model semi konservatif. Next Pak. Next. Next Pak. Nah, untuk replikasi di setiap DNA itu ada daerah yang disebut dengan atau replication origin, atau daerah di mana tempat terjadinya replikasi. Jadi kalau kita lihat itu ada di atas itu ada DNA yang double strand, ya, ada yang arah 5 ke 3 dan ada arah yang di bawahnya adalah 3 ke 5. Sintesis sendiri, apakah itu sintesis DNA, apakah itu sintesis RNA atau sintesis protein, arahnya selalu dari 5 ke 3. Namun dalam proses sintesis DNA itu ada juga yang arahnya dari 3 ke 5, yaitu dari 3 ke 5, yaitu adalah proses biasanya kalau ada kesalahan kita itu akan melakukan repair atau perbaikan. Nah, prosesnya itu arahnya adalah dari 3 ke 5. Jadi, tapi pada kondisi yang normalnya kalau tidak ada kesalahan itu DNA yang enzim polimerase yang bertugas untuk melakukan replikasi itu tidak akan bekerja dari arah 3 ke 5, tapi selalu arahnya adalah 3. Nah, pada saat proses replikasi dimulai, maka yang akan mulai terbuka itu adalah di daerah orinya, ya, ada replication origin. Jadi di sini adalah daerah origin. Dia akan terbuka dan dibukanya oleh enzim. Bapak dan Ibu mungkin sudah tahu, enzimnya adalah digunting atau dibukanya oleh enzim helikase. Next Pak. Yeah, next. Nah, kalau ini adalah contoh pada bakteri, mengapa bakteri itu menjadi sangat cepat? Ya, karena memang ukurannya kecil genomnya. Ya, ini adalah proses dari replikasi pada bakteri. Jadi, kalau pada bakteri orinya hanya satu, ya, dan prosesnya 1000 base pair dalam satu. Next Pak. Nah, namun pada organisme eukariot, di mana DNA-nya itu adalah bukan sirkuler tetapi linier, orinya itu akan sangat banyak di semua tempat. Di sepanjang kromosom kita itu banyak orinya. Jadi di sana nanti akan dimulai proses replikasinya. Jadi kalau misalnya manusia itu atau mamalia itu hanya punya satu titik ori, maka proses replikasinya itu akan jauh lebih lambat, tidak membutuhkan kecepatan itu jauh lebih lambat dibandingkan proses yang pada bakteri. Jadi dengan banyaknya ori pada DNA, maka proses replikasinya itu menjadi lebih cepat. Ya. Nanti setiap gelembungnya itu, misalnya dari gelembung 1, gelembung 2 itu akan bergabung, nanti gelembung 2 yang berikutnya nanti akan bergabung dengan yang 3, sehingga pada akhirnya
dia akan membentuk gelembung yang sangat besar karena bergabungnya dari ori-ori atau bubble-bubble. Ori-ori yang membentuk bubble itu bergabung semua sehingga akhirnya proses replikasinya nanti akan berjalan dengan sangat cepat dan akhirnya dihasilkanlah dari satu molekul DNA menjadi 2 molekul DNA yang baru. Ya. Oke, sampai di sini barangkali bisa dipahami Bapak dan Ibu, atau saya terlalu cepat? Terlalu cepat atau bagaimana? Sepertinya terlalu cepat. Ya. Tapi saya mohon izin ini mengundang 2 orang tadi. Sudah bagus. Alhamdulillah sudah bagus. Iya. Sederhana ya. Iya, cuma saya nggak bisa sambil nunjuk kayak ini jadinya. Iya, lanjut saja. Iya, lanjut lagi Bu ya. Oke, kita next. Nah, ini kalau kita lihat kalau yang gambar yang di tengah itu adalah gambar dari mikroskop elektron yang menunjukkan proses replikasi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi bubble-bubble itu yang tadinya kecil-kecil, banyak tersebar, mereka bergabung sehingga akhirnya menjadi bubble-bubble yang besar. Yang tadinya banyak bubble, akhirnya hanya satu bubble dan proses replikasinya akan selesai. Oke, next. Okay. Nah, ini yang ingin saya jelaskan adalah proses replikasi yang terjadi dalam satu bubble. Ya, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proses replikasi itu dimulai dari 5 ke 3. Jadi kalau kita lihat di gambar yang atasnya, yang bagian atas, jadi ori yang rantai DNA yang bagian atas, itu ada rantai yang berwarna oranye dan ada rantai yang berwarna merah. Rantai yang berwarna oranye itu adalah template-nya atau parentalnya atau DNA awalnya. Sementara rantai DNA yang merah itu adalah rantai yang baru. Nah, kalau yang rantai di atas itu arahnya 5 aksen ke 3 aksen, dari 3 aksen dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Itu rantainya dari 5 aksen ke 3 aksennya itu dari arah kanan ke kiri. Nah, bagaimana proses sintesisnya? Kalau untuk yang rantai yang atas, ya, maka arah sintesisnya itu dari 5 ke 3, jadi dari kanan ke kiri. Sementara template-nya arah 5-3-nya dari kiri ke kanan. Terbalik atau berbanding terbalik dengan yang rantai bawahnya, maka sintesis DNA-nya itu akan dimulai dari kiri ke kanan, yaitu dari yang kalau dilihat dari gambar yang warna merah itu ada 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ini adalah potongan dari sepotong dari bubble replikasi tadi, ya, yang kita sering mengetahuinya sebagai garpu replikasi. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu membentuk bubble, tapi untuk menggunakan pemahaman ini biasanya suka dipotong menjadi garpu replikasi. Nah, jadi hanya separuhnya saja yang ditambah. Oke Pak, next. Nah, ini prosesnya. Jadi yang bagian bawah itu adalah yang template-nya. Nah, jadi DNA-nya itu, disintesis dari 5 ke 3. Jadi nanti nukleotida itu akan menempel di komplemennya dan berikatan dengan bergerak dari 5 ke 3. Next Pak. Next lagi. Sebelumnya. Nah, untuk DNA antiparalel, dia ada bentuk antiparalel. Nah, DNA itu sebenarnya nanti mengalami sifat denaturasi dan renaturasi. Jadi kalau denaturasi dia bisa ikatan antar ikatan fosfat pada DNA, ya. Jadi pada backbone-nya atau tulang punggung dari rantai DNA itu ikatannya sangat kuat. Dia tidak bisa begitu saja diputuskan oleh kondisi yang biasa, gitu ya. Jadi hilang. Halo Bu Dian. Suaranya hilang Bu. Oh iya.
silakan Ibu, lanjutkan. Iya boleh. Oke, tapi gambarnya hilang lagi Pak. Kerabasan nitrogen itu adalah ikatan hidrogen. Kita tahu bahwa ikatan hidrogen itu kuat, namun tidak sekuat ikatan fosfat. Jadi DNA itu kalau kondisi lingkungannya tidak mendukung, misalnya pH-nya di atas 8, misalnya di atas menjadi 14, atau pH-nya di bawah 8, misalnya berbentuk asam, maka ikatan hidrogen akan terlepas. Atau pada suhu yang tinggi, misalnya suhunya sudah di atas 60 derajat atau 90 derajat, maka DNA dia akan ikatan hidrogen akan lepas, sehingga DNA yang tadi strand itu nanti dia bisa menjadi single strand. Nah, namun DNA juga masih punya sifat renaturasi, dia bisa kembali lagi berikatan atau bertemu dengan pasangannya, komplemennya, kalau kondisinya kembali ke kondisi yang optimumnya, misalnya pada pH 8, lalu pada suhu-suhu di sana di bawah 40 derajat, maka DNA itu akan secara bergradasi dia akan perlahan-lahan mencari atau berkomplemen dengan pasangannya yang tepat, Ya. Oke, next Pak. Next aja, next. Nah, oke. Untuk melakukan sintesis DNA itu diperlukan enzim DNA polimerase. Kita lihat dari namanya saja, kalau Bapak dan Ibu lihat ada DNA polimerase, artinya enzim yang akan membentuk polimer DNA. Jadi sintesis itu sebenarnya adalah menyusun mononukleotida itu disusun menjadi polimer nukleotida. Begitu juga dengan RNA. Kalau sintesis RNA pakai apa enzimnya? Lihat saja yang DNA polimerase. Berarti untuk melakukan sintesis RNA diperlukan adalah RNA polimerase, yaitu enzim yang membentuk polimer RNA. Ya. Karena sekarang kita bicara tentang DNA, maka kita akan bicara tentang DNA polimerase. Nah, penemuan pertama itu bahwa fungsi dari DNA polimerase itu berfungsi untuk mensintesis DNA itu ditemukan pada tahun 1956 ya, pada bakteri E. coli. Ditemukan ada DNA polimerase 1, 2, dan 3. Di mana DNA polimerase 3 itu yang terlibat dalam proses replikasi DNA. Sementara DNA polimerase 1 itu yang tadi bersifat sebagai perbaikan DNA. Okay. Next saja. Ini kenapa? Nah, ini sebelumnya Pak. Supaya saya bisa matikan yang lain. Kita akan yang maaf ya. Itu nggak ada. Oke, di pojok kanan atas itu adalah contoh dari bubble replikasi. Ya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah pernah tahu bahwa ada sudah pernah tahu bahwa ada dan apa kita bisa menentukan bahwa meskipun dulu ya. Iya. Ada DNA yang terdapat.
ada yang berisik. Bapak Ibu mohon dimatikan kecuali yang presentasi di media. Pak bisa bantu kita, Pak? Ya, tolong dimatikan. Tolong Bapak Ibu yang lain ya dimatikan. Yang lain ini sudah saya mute awal, tapi masih ada suara. Pak Imam. Iya Pak, sudah saya matikan Pak. Sudah di mute juga. Cuma memang kondisi jaringannya sedang kurang bersahabat. Ini tapi masih ada suara Pak. Baik, silakan. Ini bagian mikrofonnya sedang loading Pak. Silakan Ibu dia dilanjut. Ya, ada Bu? Ya, belum Mbak. Gambarnya sudah ada. Kita lihat dari gambar yang pojok kanan, itu adalah bubble verifikasi. Untuk menentukan leading strand, yang mana leading strand, kita tidak bisa hanya bilang bahwa oh yang rantai atas itu adalah leading strand, oh yang rantai bawah leading strand gitu ya. Tapi kita juga harus memastikan dulu arahnya, ya tetap bakal dari itu. Kita tetap harus yang dari tetap harus apakah dia berada di atas dan kita menganggap bahwa ori itu adalah namun sebaliknya kalau kita dari puncak mau ke bawah, anggap saja dari ori mau meninggalkan mengikat tali itu kan cukup satu ya. Kita ikat talinya itu dalam satu pohon, lalu kita langsung sliding ke bawah, gitu ya. Kita langsung sliding ke bawah, mudah saja, tidak perlu pakai banyak pasak. Sementara kalau kita mau menuju puncak, kita butuh banyak pasak untuk sampai menuju puncaknya. Enggak, kalau yang menuju ori itu berarti dia butuh banyak pasak, gitu ya. Tapi yang meninggalkan ori itu dia hanya butuh satu pasak, lalu dia tinggal turun, flat, gitu ya. Nah, yang dikatakan hanya butuh satu pasak, yaitu ori yang meninggalkan ori, itu yang disebut dengan leading strand.
ori, tadi kita tahu bahwa untuk menuju ori maka yang bentuk DNA-nya itu awalan sintesis DNA-nya itu terputus-putus, itu yang disebut dengan fragment Okazaki atau yang disebut dengan lagging strand. Bapak materinya hilang lagi. Ya, sebentar Bu ya, mohon maaf, ini ada gangguan sedikit. Sebentar Bu ya, sebentar. Barangkali bisa... Ya boleh, silakan. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sampai di sini, atau saya menerangkannya terlalu cepat. Bapak Ibu, kalau mau bertanya dibuka saja mikrofonnya, langsung saja ajukan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, silakan. Ibu silakan perkenalkan diri. Bu Mas Hufa dari Mansati Persik. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Bu Dia, mungkin saya minta penjelasan lebih mundur dulu ke belakang sedikit sebelum lanjutkan tentang ring itu. Ya, boleh, tentang yang tadi arah 3 ke 5 dan 5 ke 3 yang awal Bu Dia, yang tangan kiri untuk fosfat, yang tangan kanan untuk basa nitrogen. Itu tadi yang mohon penjelasan ulang. Mohon maaf agak. Nggak apa-apa. Supaya di awal Pak. Supaya Jawab. yang gambar orang Jauh dari belakang. nah, Ini. yang ini. Terus Pak. Ini. Terus Pak. Terus sebelumnya Ya, kita harus memperhatikan C nomor 1 sampai 5 itu Bu Dia, sehingga nanti mempengaruhi ikatan. betul setelah ini Pak, setelah ini. Yang ini. Terus Pak, next. Yang posisi karbon. Next. Next. Bu Dia mohon maaf, yang ini posisi karbon 1 sampai 5 yang menentukan ikatan. Next. Nah ya, stop Pak, stop. Posisi nitro. Ya, kenapa Bu? Karbon yang ada di bawah, ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti menentukan posisi, sehingga nanti replikasi itu arahnya dari mulai 5 ke 3. Itu mohon penjelasan ulang. Ya. Kalau yang ini saya menjelaskan posisi dari saat nukleotida itu disusun dalam rantai DNA tunggal, ya, yang nanti akan menentukan arah dari rantai DNA tersebut. Nah, posisinya itu C-nya itu di C1, 2, 3, 4, 5. Yang menentukan di sini adalah posisi yang C nomor 1, dia itu yang bertanggung jawab untuk mengikat basa nitrogen. Ya. Sementara posisi C nomor 3 itu nantinya bertanggung jawab untuk menerima ikatan dari fosfat dari molekul nukleotida yang akan masuk. Ya. Sementara yang posisi nomor 5 itu adalah tempat berikatannya C dengan fosfat. Di mana nanti fosfat ini dia akan berikatan dengan C3 dari nukleotida yang sebelumnya. Ya. Nah, lanjut. Ya, ini tuh saya biasanya tuh kalau menerangkan sambil ngegambar gitu ya Bu. Nah, sebenarnya yang DNA itu yang molekul yang sebelah kiri. Kalau yang R itu yang DNA itu deoksiribosa, kehilangan satu gugus oksigen pada nomornya. Kalau RNA tidak. Nah, next Pak. Nah, di sini tadi yang nomor 3 ini adalah cara susunannya. Jadi kalau ini adalah yang tadi fosfat itu berikatan dengan daerah C yang ketiga, lalu susunannya seperti itu. Next. Nah, karena tadi posisinya itu molekulnya, ingat ya Bu ya, yang berikatan dengan kita lihat molekul yang paling bawah saja biar gampang, yang pada sitosin sebelah kiri.
Yang nomor 1 itu C-nya yang berikatan dengan nitrogen, lalu nomor 2 turun ke bawah, nomor 3, lalu nomor 4, dan nomor 5 ke atasnya, yang berikatan dengan fosfat. Nah, karena yang paling bawahnya itu adalah nomor 3, ya, itu molekul paling bawah. Kemudian kita lihat molekul nukleotida yang paling atas, ya, yang adenin, itu kita lihat posisi yang terluarnya adalah fosfat. Ya, ya. Halo, Bu. Lalu untuk yang paralelnya, dia berbentuknya antiparalel. Maka antiparalel, kalau paralel saja, nanti gambarnya seperti yang sebelumnya. Coba next, sebelumnya Pak. Ya. Sebelumnya. Nah, kalau seperti ini kan, ini sebenarnya kalau yang dengan paralel, kalau kita pasangannya itu gimana? Ya, jadi sulit berpasangan karena kan molekul fosfat itu selalu berikatan dengan tangan yang sebelah kanan dari nukleotidanya, dari ribosanya, sementara yang sebelah kirinya itu selalu berubah gitu ya. Untuk dalam satu DNA itu ya molekul nukleotida itu selalu seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dia berikatannya adalah paralel, artinya semua arah kepalanya itu kita menghadap ke depan gitu ya, seperti gambar ini, barisnya semua kepala ke depan, maka ini disebut paralel, dan ini tidak akan pernah mungkin terjadi ada ikatan basa nitrogen di antara kedua DNA ini gitu ya, karena nggak ketemu gitu si rantai si nitrogen dengan nitrogennya, sehingga yang terjadi itu adalah next Pak adalah bentuknya DNA itu adalah anti paralel, supaya ikatan nitrogennya bisa saling ketemu gitu dan tidak merubah posisinya. Jadi tetap saja fosfat itu pada tangan kanan gitu ya, yang kiri itu baris itu yang satu madep ke depan, barisan yang lainnya madep ke belakang, berlawanan gitu ya wajahnya atau barisnya. Itu yang disebut dengan antiparalel. Nah, kalau yang sebelah kanan tadi, yang tiganya itu kan di atas, yang paling molekul yang paling atasnya, yang timin, itu kan tiganya di paling atas. Lalu kalau molekul yang paling bawahnya adalah guanin, itu fosfatnya paling luar kan, itu adalah yang C kelima. Maka arahnya dia menjadi antiparalelnya 3 ke 5 dari atas ke bawah. Sementara yang sebelah kirinya susunannya adalah dari 3 ke 5 tapi dari bawah ke atas 3 ke 5. Nah, sampai di sini Ibu mungkin apakah sudah paham? Ya, paham Putri. Ya. Lanjut. Kita lanjut ke yang tadi ya, tadi yang saat replikasi. Dan itu posisi 5335 itu setiap kali Bapak dan Ibu mau menyusun itu yang lanjut Pak ke halaman. Yang tadi sampai sini Bu ya? Oh enggak, terus Pak, terus. Sudah lewat Pak. Ya. Terus Pak. Terus Pak. Mohon maaf ya, apa bisa diulang ya, Bu ya, untuk yang lady string yang akhir yang barusan? Sebelumnya Pak. Ya. Sebelumnya. Ya, ini. Sebelumnya Pak. Nah, ini Bu. Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Ya. Ya, next. Yang tadi ada gambar. Next. Next Pak, next. 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 Benar. Yang baru bergabung, mic-nya dimatikan.
replikasi. Ya. Tadi kita kemarin sebelumnya itu menunjukkan gambar replikasi. Nah, kalau apa deh? Tapi maksudnya ditanyakan gimana gitu, dari mana sih gimana gitu, dari mana sih leading strand gitu. Kalau ditanyakan gimana gitu, dari mana sih leading strand sebelumnya Pak. Next. Ya. Kalau saya hanya menampilkan DNA seperti ini, ya. Nah, lalu ada 4 bagian, ada bagian 1, 2, 3, dan 4. Lalu saya tanyakan, yang mana yang leading strand, yang mana yang leading strand? Kira-kira Bapak dan Ibu bisa menebak tidak? Coba silahkan Bapak dan Ibu tebak dulu. Yang mana leading strand 1, 2, 3, 4, atau yang di-chat silahkan. Yang mana yang leading strand? Yang mana yang leading strand? Dua dan mana? Kalau tadi dikatakan 2 itu adalah yang mana yang 2? 2 itu lagging strand atau leading strand? Yang mana yang leading strand? Apakah 1 dan 2 leading strand, lalu 3 dan 4 lagging strand, atau 1 dan 3 leading strand, 2 dan 4 lagging strand, atau bagaimana proses? Tidak bisa ditebak karena tidak ada relatif aksen. Ini ada Pak? Ada. Yang lantai pertama 5 aksen ke 3 aksen, rantai yang di bawahnya itu ada 3 aksen ke 5 aksen. Sementara arah sintesisnya itu adalah dari 5 ke 3. Apakah Bapak dan Ibu bisa mengetahui mana yang leading strand, mana yang lagging strand? Atau nomor 4 saja. Oke, dia menjawab leading itu adalah nomor 2 dan nomor 3. Lalu yang berarti kalau yang laggingnya mana? Pak Mas Fufa? Mas Fufa menjawabnya adalah yang nomor 2 dan 3 itu adalah yang leading strand. Nah, untuk mengetahui atau bisa menjawab pertanyaan di atas, kita tentukan dulu titik oriknya. Kita lihat ada di tengah-tengah itu ada titik orik. Nah, kita jangan bilang rantai DNA itu atas dan bawah. Rantai DNA itu adanya arahnya yang harus kita pastikan. 5 ke 3 atau 3 ke 5. Karena posisi DNA itu nggak atas bawah gitu ya. Posisinya itu tidak atas bawah. Rantai yang di atas itu adalah atas, rantai di bawah itu istilahnya bawah. Selalu adalah rantai yang bawah. Tapi dalam contoh ini memang supaya memudahkan saja ada rantai atas, rantai bawah. Tetapi kalau di dalam sel itu Bapak dan Ibu kebayang saja bahwa dia berbentuk 3 dimensi, dia akan selalu berputar, dia bentuknya double helix, tidak ada istilah atas bawah untuk DNA dan RNA. Yang ada adalah istilahnya 5 ke 3. Jadi yang 5 itu istilahnya adalah kepalanya, kalau 3 itu adalah ekornya. Jadi istilahnya jangan atas bawah kalau DNA, karena kalau Bapak Ibu membayangkan DNA itu di dalam sel, itu dia bentuknya kan 3 dimensi gitu. Jadi yang harus dipastikan itu adalah arahnya 5 ke 3 atau 3 ke 5. Nah, untuk Pak Mas Fufa bilangnya leading itu adalah 2, 3 itu leading, lalu laggingnya adalah berarti 3 dan 2 dan 3 leading, 1 dan 4-nya adalah lagging. Ya. Nah, untuk memastikannya kita cek dulu arah dari oriknya. Ya, oriknya itu mau dia di atas, mau posisinya rantai yang di bawah. Oriknya itu kan kesannya di bawah, tapi dia tetap saja yang namanya orik itu adalah puncaknya atau titik pusat awal replikasi. Gitu. Jadi walaupun nanti saya balik DNA-nya menjadi yang atas itu adalah 3 ke 5, yang bawah 5 ke 3, atau kebalikannya seperti gambar sini, tetap ori itu tidak akan berubah menjadi ori di bawah atau ori di atas. Jadi tetap ori itu walaupun posisinya di bawah, dia tetap aja dia puncak, gitu ya. Oke. Kita kembalikan ke halaman sebelumnya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini, tadi yang saya sampaikan bahwa ori kalau dianggap dia
puncak, maka kalau kita dari puncak itu kan hanya butuh satu pasak untuk turun ke bawah, ya. Sementara kalau menuju ori itu dia butuh banyak pasak. Nah, sekarang siapakah pasak ini dalam proses replikasi? Gitu. Kenapa saya tiba-tiba ngomong pasak gitu ya? Nah, untuk yang membutuhkan satu pasak itu adalah yang leading strand. Jadi yang meninggalkan ori, yang meninggalkan puncaknya. Puncaknya siapa? Orinya. Lalu yang mana yang okazaki? Yang okazaki itu adalah yang menuju puncak, gitu ya. Yang okazaki itu adalah yang menuju puncak karena dia butuh banyak pasak untuk sampai ke puncaknya. Nah, okazaki itu yang rantainya terputus-putus. Sekarang siapakah si yang berperan sebagai pasak? Kalau dia denaturasi, apakah itu akibat lingkungannya atau dipotong oleh dia akan mudah mengalami renaturasi lagi. Nah, untuk menghindari renaturasi kembali, maka DNA yang sudah dipotong ikatan hidrogennya itu ditahan oleh single site binding protein. Itu tujuannya. Kalau ibu dan bapak membayangkan, memudahkan untuk membayangkan, saya selalu membayangkannya seperti resleting kita. Ya, kalau kita resleting, itu kan kepala resletingnya itu sebagai single site binding protein. Jadi dia menahan supaya si resleting kita itu tidak gampang tertutup lagi tanpa dikendalikan oleh si kepala resleting. Nah, kalau tidak ada single site binding protein atau tidak ada kepala resleting, itu saya menganggapnya seperti plastik clip. Plastik kita diamkan, nanti lama-lama dia akan menempel kembali kan. Nah, itu sebenarnya adalah proses renaturasi DNA kalau dia tidak ada single site binding proteinnya. Nah, dengan adanya single site binding protein, maka DNA yang sudah terputus ikatan hidrogennya itu akan tertahan, dia tidak akan menempel satu sama lain. Setelah setelah terbentuk bubble-nya dan tertahan tidak terbuka, maka untuk yang meninggalkan ori, maka di daerah ori itu akan datang RNA primase. Apa itu RNA primase? Ya. Bapak next aja Pak gambarnya. Lanjut aja Pak. Ya. Kita next. Next Pak. Next. Primer, RNA primer. Ini pada gambar yang kedua. Apa itu primer? Primer itu adalah urutan nukleotida yang hanya terdiri dari 3-10 basa nukleotida. Nah, setelah mendapat RNA primer ini sebagai awalan untuk replikasi, maka selanjutnya masuklah mulailah disintesis DNA-nya dengan awalannya adalah primer yang dibentuk oleh RNA primase. Hingga akhirnya lanjut untuk selanjutnya. Lanjut Pak. Ya. Ini untuk yang leading strand sebelumnya. Oke. Nah ini kita lihat bahwa yang meninggalkan ori dia kan turun ya 5. Lihat ada RNA primer dibentuk oleh polimerase 3 yang akan menyusun rantai DNA yang baru seperti pada gambar yang di bawahnya.
tapi dia hanya butuh satu primer saja untuk langsung lanjut terus ke bawah. Inilah yang disebut dengan next. Lanjut terus ke primer yang dibentuk oleh RNA primase, kemudian dia langsung sliding ke bawah. Ya. Sementara yang menuju ori, ini semuanya dia akan membentuk RNA primase itu akan berada di banyak titik supaya menyusun sintesis DNA-nya. Jadi ada dua bentuk, yang satu mulus, ya itu adalah leading strand, sementara yang satu fragmennya terpotong-potong atau mengalami lagging strand, ya. Nah, selanjutnya ini di sini ada daerah ada yang warna merah itu kan bentuknya masih bentuk RNA, sementara yang warna biru adalah DNA. Nah, antara RNA dan DNA itu tidak pernah bisa bergabung dengan begitu saja, ya. Jadi kemudian si RNA itu harus dirubah dulu menjadi bentuk DNA. Siapa yang merubah RNA primer menjadi DNA primer? Adalah DNA. Nanti setelah jadi primernya, next Pak. Kemudian lanjut dengan DNA-nya. Nah, kalau OKZ dengan RNA itu masih ada gap, dia kosong gitu. Jadi ikatan fosfatnya itu tidak akan bisa berikatan antara DNA dengan RNA. Gitu. Sehingga yang RNA ini, RNA primer itu next akan dirubah oleh Pak. Akan dirubah oleh DNA polimerase 1. Ini akan dirubah, yang merah ini akan dirubah oleh DNA polimerase 1. Namun karena awalnya antara RNA dengan DNA itu ada gap, dia tidak langsung bisa diikat, gitu ya. Jadi setelah dirubah dulu menjadi DNA oleh DNA polimerase 1 tadi diubah, ya. Namun masih tetap paling kanan, ya. Nah, untuk menggabungkan antara ikatan fosfat antara rantai-rantai yang sudah dibentuk itu dibantu oleh DNA ligase, ya. Nah, dengan bantuan DNA ligase maka ikatan fosfat ada rantai DNA yang baru dibuat itu akhirnya bisa kita lihat molekul yang berasal menuju ke ori itu dia akan membentuk primer Okazaki, sementara garpu yang yang sebelah kanan yang menuju ke ori yang arahnya memindahkan ori dia akan menjadi leading strand. Nah, kalau seperti ini apa dari itu tadi Pak Muswa jawabannya betul apa tidak? Ini tadi satu. Jadi kalau tadi yang atasnya 1, 2, 3, gambarnya di mana ya? Jadi yang leading strand-nya sudah kebayang ya, yang leading strand itu adalah yang sisi ini, yang sisi kanan, yang sisi kiri atas dan sisi kanan bawah itu adalah leading strand. Karena yang leading strand sisi kanan atas dan sisi kiri bawah itu yang leading strand. Tapi ingat Bapak dan Ibu harus pastikan 5 titik.
Tapi kan itu harus pastikan tidaknya itu dulu. Dan tesis dana itu selalu arahnya dari masuk ke 3. Lanjut Pak. Silakan yang mau bertanya Bapak Ibu bisa tanyakan. Bisa materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini mungkin ini pertanyaan dari anak-anak sering ketika kita menjelaskan DNA dan seterusnya itu, dia sering bertanya bagaimana cara ahli itu sehingga dia mengetahui bahwa ini dari yang kelima, ketiga dan seterusnya. Iya, itu yang saya ingin penjelasan, Bu, bagaimana caranya para ahli sehingga dia bisa menentukan itu. Terima kasih, Bu. Tadi Pak yang sudah saya jelaskan di awal, menentukan 5 ketiganya itu tadi yang juga sudah ditanyakan oleh Ibu siapa ya? Itu posisinya seperti itu Pak. Jadi di materi yang di awal. Jadi berdasarkan dari posisi karbon di gula ribosanya. Posisi. Itu yang menentukan dari posisi 53 dan 3 ke 5. Jadi mereka gitu bahwa struktur molekul dari nukleotidanya itu seperti itu, ada C1, C2, C3, C4 dan C5, di mana masing-masing karbon itu memiliki fungsi masing-masing. Nukleotida yang sebelumnya, sementara C5 dia akan berikatan dengan fosfatnya, jadi dia memegang fosfat pada molekul nukleotidanya sendiri, mononukleotidanya. Nanti fosfatnya akan berikatan dengan daerah 3 aksen, daerah C3 ada molekul yang berikutnya. Jadi yang kalau ada muridnya Bapak bertanya, tampilkan yang molekul deoksiribosanya untuk menampilkan posisi C1 sampai C5. Itu yang menentukan arahnya. Jadi kalau susunannya molekulnya itu dari 3 ke 5, ya itu berarti arahnya 3 ke 5. Tapi kalau misalnya, jadi kalau posisinya kebalik seperti pada tampilan yang sebelumnya sudah saya sampaikan, nah itu juga bisa Bapak Ibu jelaskan kepada mahasiswa, kepada siswanya atau kepada mahasiswa. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Maksudnya saya, Bu, Assalamualaikum. Ya. Maksud saya itu siswa sering bertanya, apakah ini bisa dilihat di mikroskop atau hanya sekedar analisis kimia, dan bagaimana caranya begitu? Kalau kalau itu biasanya tidak untuk sampai saat ini belum dilihat secara mikroskop elektron dan sebagainya, tetapi dilihat dari analisa yang lain dari struktur molekul. Jadi untuk melihat struktur molekul itu biasanya menggunakan tes yang lain lagi atau menggunakan analisa alat yang lain. Jadi itu misalnya dengan dengan GCMS misalnya ya, untuk mengetahui molekul ini seperti apa bentuknya gitu. Jadi sama seperti misalnya molekul gula itu, kok tahu sih gula itu bentuk molekulnya seperti ini? Kok tahu sih kalau air itu ini? Ya itu berarti ada analisa sendiri atau alat uji sendiri untuk menentukan bahwa struktur molekulnya itu seperti ini. Jadi saya sendiri sampai saat ini belum pernah melihat kalau saya bilang AGTC gitu, saya belum pernah melihat molekul DNA-nya ini gitu ya, hanya bentuk kromosom saya sudah pernah lihat gitu ya, tapi kalau representasinya misalnya kalau saya habis sequencing DNA saya gitu ya, nah kita hanya
hanya menerima AGTC-nya saja, sudah dalam urutannya. Tapi molekulnya sendiri itu disintesisnya, kita kan sekarang tahap berikutnya adalah yang lebih tinggi, internal representation of concept. Kita bisa melakukan sintesis DNA secara in vitro, itu bisa, ya. Apalagi sekarang sudah ditemukan dengan alat PCR, kita bisa melakukan perbanyakan DNA dengan proses PCR. Nah, kalau misalnya kita mau sequencing, kita ingin tahu urutan DNA suatu makhluk hidup, kita menggunakannya prosesnya adalah sequencing. Kita jadi bisa tahu DNA-nya saya itu seperti apa, DNA-nya tikus seperti apa, ya, itu bisa dibedakan, bisa ketahuan secara keseluruhan itu dengan sequencing. Itu, Pak. Nah, mungkin untuk materi yang berikutnya, Pak, bisa di-share, Pak. Saya masih belum bisa nge-share juga. Mau Ibu yang nge-share atau saya? Coba saya buka dulu. Dicoba aja oleh Ibu. Ya, susah ya kalau... Oke, saya buka dulu. Pak, kita belum bisa absen ya? Absen atau presensi sudah ada di kolom chatting, Bu. Silakan dibuka kolom chatting. Ada gambar gelembung gitu ya. Silakan dilihat di situ. Tidak ada presensi. Belum bisa, Pak. Masih muter-muter aja, Pak. Belum bisa ya? Nggak bisa, Pak. Boleh dikirim ke saya dulu, Bu? Sudah, Pak. Di WA, Pak. Sudah bisa. Iya. Baik. Sudah kekirim kalau di WA. Saya coba. Ini Bu ya? Ibu. Iya. Ini Bu ya? Nah, kalau tadi atau yang terjadi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita. Nah, tadi sudah lihat bahwa apa saja yang diperlukan dalam proses replikasi secara in vitro. Satu. Jadi kita sebagai DNA-nya. Nah, selanjutnya supaya rantai DNA-nya itu tidak menempel lagi atau tidak terjadi renaturasi lagi, harus ditahan. Nah, ditahannya supaya tidak terjadi renaturasi adalah dengan single site binding protein. Nah, setelah bubble replikasi terbuka, maka yang berikutnya adalah dibentuknya primer yang dibuat oleh RNA primase. Jadi kita butuh ada enzim RNA primase untuk membentuk RNA primer. Nah, setelah terbentuk RNA primer, maka DNA polimerase 3 itu dia bisa bekerja untuk melakukan sintesis DNA. Nah, setelah melakukan sintesis DNA, baik yang pada daerah leading strand atau lagging strand, kemudian itu masih banyak daerah-daerah yang ada gapnya, tidak bisa terhubungkan, yang tidak bisa bersatu. Untuk menggabungkannya harus dirubah dulu hasil DNA-nya tadi, RNA primernya dirubah menjadi DNA primer oleh DNA polimerase 1. Namun ikatan fosfat di antara yang gap-gap itu tidak bisa masih ada gapnya. Nah, untuk menyambungkannya digunakanlah enzim ligase. Untuk proses itu terjadi, itu enzim-enzim itu dia membutuhkan kondisi lingkungan yang sesuai. Artinya dia pH-nya harus 8, lalu suhunya adalah suhu tubuh kita, kemudian membutuhkan lingkungan yang sesuai gitu ya, buffernya, dia harus ada Mg-nya, misalnya ion Mg yang sebenarnya adalah supaya enzim bisa beraktivitas. Lalu komponen-komponen lain di dalam
peneliti yang telah mengetahui dari karakteristik DNA polimerase pada bakteri yang ditemukan pada tahun 1956 ya, berpikir bahwa berarti mungkin nggak ya bahwa proses replikasi itu dibawa keluar gitu ya. Apakah kita bisa melakukan replikasi tapi tidak di dalam sel kita gitu. Nah, berdasarkan percobaan-percobaan ternyata itu bisa dilakukan, ada potensi bahwa DNA itu bisa diamplifikasi di luar tubuh induknya. Lalu bagaimana caranya? Dan dari hasil penelitian berikutnya mereka menemukan ya bakteri termofilik ini dia mampu kan hidup pada suhu-suhu yang ekstrim, dan berarti enzim-enzimnya yang terdapat pada bakteri-bakteri termofilik itu juga bekerjanya pada suhu tinggi, gitu ya. Nah, karena ada karakteristik yang lain daripada DNA itu bahwa dia DNA itu bisa terdenaturasi, bukan hanya oleh oleh enzim helikase, ternyata juga bisa didenaturasi oleh suhu. Nah, berdasarkan temuan tersebut, maka Caribe Mullis dulu yang pertama kali menemukan PCR, dia mencoba melakukan percobaan untuk mereplikasi DNA di luar. Nah, untuk melakukan replikasi DNA di luar, dia tetap membutuhkan DNA template. Ya, kita lihat di slide pertama. Di slide yang slide kedua, ini ada DNA yang, nah DNA pada suhu 50 derajat, DNA itu dia masih berbentuk double strand ya. Kemudian suhunya dinaikkan ya, sehingga suhunya diturunkan lagi, maka dan dimasukkan primer. Nah, kalau secara in vivo, primernya itu dibentuk oleh RNA primase. Tetapi kalau secara in vitro, primernya itu disintesis secara sintetik. Jadi dibuat primernya itu di pabrik, gitu ya. Dan dia bisa menempel di tempat-tempat yang spesifik. Ya, di tempat-tempat ini dia bisa menempelnya. Selanjutnya nanti suhu naikkan lagi di suhu 2 ya, sehingga nanti si enzim polimerasenya itu dia akan bergerak untuk melakukan sintesis sampai batas tertentunya. Lanjut, Pak. Next. Nah, kemudian next. Nah, selanjutnya nanti dia akan terus melakukan pengulangan ya. Satu siklusnya itu ini adalah yang pertama adalah siklus pertama, lalu kalau PCR itu tergantung dari siklusnya berapa kali gitu. Sehingga nanti DNA-nya itu karena setiap satu kali itu dia menghasilkan 2, jadi kalau ada siklusnya pengulangan proses denaturasi, annealing, lalu sintesis DNA pada suhu 2, dia akan menghasilkan 2 pangkat berapa siklusnya. Kalau misalnya siklusnya 30 kali, maka DNA dari satu molekul 2 pangkat 30 akan menghasilkan molekul DNA baru itu adalah sebanyak misalnya 2 pangkat 30. Lanjut aja. Jadi terus nanti dia akan terus copy ya pada tahap berikutnya. Dan sebelumnya dan di akhir pada siklus ketiga, pada siklus kelima itu sudah dihasilkan 32 DNA yang baru ya. Nah, aplikasi dari sini karena primer yang dibuat ini biasanya dibentuk atau disusun sedemikian rupa supaya dia menempel hanya di posisi yang kita inginkan, maka aplikasi dari ini bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk tes paternity, ya, atau untuk tes untuk tes penyakit, gitu ya. Kayak sekarang nih, kita bisa mendeteksi ada istilah bagaimana kita mendeteksi coronavirus misalnya ya, ada yang menggunakan tes antibody ya dengan rapid test, juga ada yang menggunakan real time. Nah, real time itu basicnya adalah siaran yang spesifik yang hanya diadakan di COVID-19 itu bisa diketahui apakah orang tersebut yang
kita cek dia itu mengandung COVID-19 atau tidak, atau hanya mengandung virus biasa atau virus biasa. Apakah seseorang itu dia mengandung apa sudah terinfeksi bakteri HIV atau tidak, misalnya, atau seseorang sudah terinfeksi oleh TBC atau tidak. Ini salah satu aplikasinya dengan PCR kita bisa mendeteksi. Nah, apa kelebihannya antara rapid test ya coronavirus dengan yang PCR test? Oleh rapid test misalnya dia hanya tidak membutuhkan antibodi, sebenarnya kalau antibodi itu terbentuk kalau jumlahnya sebenarnya bisa dideteksi dan sangat tergantung dengan lingkungannya. Sementara kalau DNA dengan PCR hanya dengan satu molekul bisa banyak, sehingga bisa divisualisasikan, bisa dideteksi. Sementara kalau antibodi kita menunggu tubuh kita untuk memperbanyaknya. Kalau sudah banyak bisa tes, gitu ya. Tapi kalau kita sudah terinfeksi kita, tetapi jumlahnya antibodi yang dibentuk itu bisa negatif hasilnya. Jadi kita bisa rapid testnya negatif, hasil COVID-nya negatif, tetapi berarti itu sudah terdeteksi, hanya saja antibodi dalam tubuh kita itu belum terbentuk banyak sehingga tidak bisa dideteksi. Karena kalau dengan PCR, meskipun hanya ada satu virus dalam 1 mili, itu sudah bisa terdeteksi. Jadi dalam satu atau bahkan dalam 1 mili darah kita hanya ada 1 atau 2 virus, itu sudah bisa terdeteksi karena DNA-nya bisa diperbanyak. Nah, itu keuntungan dan kelebihan daripada PCR. Nah, kita ada materi satu lagi. Gambarannya, hasilnya seperti apa sih PCR itu? Saya kirim lagi ya Pak di sini. Masih tersisa waktu 10 menit lagi, Bu. Ya, Pak. Memang jadi tidak. Karena ada susah. Sekarang jaringannya sudah bagus, jadi sekali kirim langsung keluar data-datanya, Pak. Ya, Pak, sudah saya kirim lagi. Nikah, Bu. Oh, salah Pak. Mudah-mudahan saya nggak salah. Selesai. Ini, Bu. Nah, ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat untuk uji paternity, ya, kan kita tahu bahwa kalau anak kita itu membawa sebagian dari DNA kita, 50% dari DNA dari ayah, dan juga 50% dari ibu, gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara bahwa kalau di sini kita lihat gambar yang sebelah kiri, ada anak yang memang mendapat sebagian DNA dari ibunya, gitu, dan sebagian DNA dari ayahnya. Namun pada gambar yang B, kita lihat bahwa si anak itu cuma mendapat sebagian dari ibunya, tetapi yang ayahnya itu dia sebenarnya nggak punya, gitu. Nah, bagaimana kita memvisualisasikannya atau mengetesnya bahwa ayahnya itu yang mana? Ya. Silakan Pak, next. Nah, dengan PCR ya, variasi atau dengan menggunakan banyak primer itu kita bisa menghasilkan banyak pita-pita gitu ya. Jadi nanti tampilan itu seperti ini, ada pita-pitanya. Ya, ini ada yang M itu ada ibunya, yang PH itu anaknya. Kemudian yang 1, 2, 3 itu
probabilitas bapaknya yang mana gitu ya, ibunya tuh bingung gitu ya bapaknya yang mana. Nah kira-kira nih bapak dan ibu, bapaknya yang mana dari si anak ini? Ibunya yang M, si anak itu yang CH, baru ada potensi bapaknya 1, 2, 3 gitu. Nah bapaknya yang mana gitu? Yang nomor 1. Kita lihat next. Nah seperti ini, jadi ya dilihat yang paling banyak kesamaan dengan si anak. Ya, jadi kalau kita lihat si ibu menyumbangkan pita-pita yang ada yang sama di ibu 1, 2, 3 ya. Kemudian bapaknya yang mana? Nah kalau yang 1 dia memiliki pola sampai ada 4 pita yang sama ya. Lalu sebenarnya kalau yang bapak yang kedua, yang kedugaan kedua dia hanya punya 2 yang sama. Sementara yang 3 itu hanya 1 gitu ya. Nah jadi dari sini akhirnya kita bisa menentukan gitu ya, mana kesamaannya, berapa persen kesamaannya. Nah, semakin tinggi tingkat kesamaannya, berarti potensi dia sebagai orang yang tepat itu semakin tinggi juga. Jadi kalau pada ibu suka ngelihat di sinetron ya, dilihat gitu, oh pas ada cek dia suka dikatakan 98% atau 99% adalah sama dengan siapanya. Nah, ini yang bisa dipakai salah satunya PCR tadi untuk menentukan penyakit ya, lalu untuk menentukan paternitisnya gitu ya, atau misalnya bisa juga dia korban, misalnya pembunuhnya siapa, dia korban pembunuhan, lalu di dalam di badan korbannya ada DNA dari pembunuhnya, nah itu juga bisa dicek gitu ya. Atau misalnya seperti kasus-kasus kecelakaan, kebakaran, pesawat terbang jatuh, itu kan potongan-potongan badannya sudah nggak jelas gitu ya, kita susah mengidentifikasinya, maka dari potongan-potongan badan tubuh itu kita bisa ekstrak DNA-nya dan kita bisa lakukan PCR dengan primer tertentu dan kita bisa cocokkan dengan keluarganya. Jadi misalnya nanti yang korban dicocokkan juga dengan misalnya ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Nanti tinggal dilihat kesamaannya seberapa banyak pita-pita yang muncul yang sama dengan ayahnya atau ibunya atau tantenya dan sebagainya. Nah mungkin ini materinya saya minta maaf mungkin ya, jadi tidak bisa optimum. Mudah-mudahan bisa diterima dan baik. Sebenarnya ada satu materi lagi, tapi karena waktunya tadi banyak terpotong di awal ya tidak bisa disampaikan, yaitu tentang bagaimana kita melakukan isolasi DNA. Nanti materinya akan saya share saja ke panitia, nanti Bapak dan Ibu silahkan pelajari, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum paham, nanti Bapak dan Ibu bisa ditanyakan di Google Classroom, dan nanti juga kami akan memberikan beberapa tugas kepada Bapak dan Ibu untuk dikerjakan. Ya. Jadi sebenarnya ada satu materi lagi, saya sudah memperkirakan harusnya cukup tidak sampai dengan isolasi DNA yang kalau misalnya ada sebagian dari Bapak dan Ibu belum pernah melakukan isolasi DNA, Bapak dan Ibu bisa melakukannya secara mandiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat materinya yang nanti akan saya kirimkan juga ke Anda. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan, saya minta maaf kalau misalnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh Bapak dan Ibu. Dan kita nanti lanjut di Google Class. Demikian Pak Lukman mungkin apa yang saya sampaikan. Terima kasih gitu ya buat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Ibu Dia yang sudah melaporkan dari dan itu nanti sambung kembali di diskusi di materi ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi presensi. Yang mengisi presensi silakan saya ingatkan. Presensi hanya di-share di room meeting ini. Jadi tidak di-share di grup WA. Dari saya mungkin sebagai penutup mohon maaf atas ketidaknyamanan dari tadi pagi, mungkin kita saran umum tidak bisa mohon. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam Pak Lukman, ada yang ditanyakan bisa Pak? Oh ya, masih tersisa Ibu ya, 1 menit lagi. Satu pertanyaan saja ya. Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Itu tadi contoh-contoh pita yang dikasih itu adalah susunan kariotip ya? Terima kasih. Kariotip beda lagi ya Bu ya?
Kariotip udah beda lagi ceritanya. Kalau kariotip itu hubungannya dengan kromosom. Oh, iya Bu ya. Bu Eka ya, Ibu Eka Budi Astuti. Jika barangkali kita akhiri saja. Kalau tidak ada yang didiskusikan, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Terima kasih semuanya. Apa? Terima kasih untuk semua. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bapak Ibu bisa live editing dengan cara klik tanda silang yang merah pada atau tema masing-masing. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tidak mau lihat ini. Kita di sesi pertama dihitung hadir ya. Itu kan bukan kesalahan kita, teman-teman. Ya, yang belum mengisi presensi silakan di. Halo, Assalamualaikum. Oh, Ibu masih ya, baik. Saya akan kirim ya ke Japri saja ya. Ya, baik. Selamat Hari Guru untuk semua guru Indonesia, guru hebat. Sama-sama Ibu, ya. Selamat Hari Guru. Selamat. Ini sudah berakhir Pak Lukman ya? Di era pandemi. Sudah Pak, sudah selesai. Okay. Silakan boleh